Ya, memang batu bara ini adalah masuk kita dalam era super cyclical, ya, karena kemarin pandemi udah langsung sekarang kita mulai ya, industri mulai bergeliat lagi, dan juga kita perlu lihat dalam Eropa ini kan memasuki musim dingin, ya. Jadi ada beberapa komponen nih. Ya, pertama karena sudah memasuki musim dingin, kedua karena terjadi krisis energi yang berakibat dari perangnya Rusia dengan Ukraina. Nah, ini menyebabkan akhirnya mulai mulai kebingungan mereka mencari sumber energi, ya kan, karena bagaimanapun juga batu bara itu masih menjadi sumber energi murah, Mhm. ya, sehingga mereka mulai nih mencari sumber energinya itu di mana, salah satu di Indonesia. Nah, ini menurut saya merupakan suatu suatu peluang, ya, suatu peluang bagi para produsen batu bara Indonesia untuk bisa melakukan ekspansi dalam pengembangan dalam produksi mereka. Jadi ini sebenarnya suatu suatu momentum, karena kita bicara musim dingin sampai bulan Februari, ya, masuk bulan Maret nanti masuk musim semi, tetapi balik lagi semuanya krisis energi itu masih terjadi selama perang itu masih ada antara Rusia dan Ukraina. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga melihat suatu berita, ya, bahwa sudah ditetapkan cap atas dengan harga gasnya yang dari Rusia, which is ini juga memancing reaksi dari pihak Rusia kan dengan terlalu rendahnya harga harga gasnya. Jadi akhirnya pun itu masih mencari juga. Nah, sisi lain kita lihat juga beberapa negara di Eropa mulai membuka kembali PLTU-nya. Jerman, ya kan, UK, mereka mulai membuka lagi karena bagaimanapun mereka juga harus menyalurkan listrik kepada warganya, baik warga Mhm. maupun industri, ya kan. Walaupun walaupun ada ancaman resesi tahun depan yang sebenarnya kita juga masih belum tahu terjadi apa enggak gitu kan. Nah, Mhm. walaupun masih ada ancaman itu, tapi kita ini juga harus sebagai agen optimis. Jadi kita harus selalu menyarukan optimisme di dalam dunia di dalam industri ini, bahwa oke, masih ada peluang. Ya, terbukti sekarang mungkin beberapa saham-sahamnya perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah public listed kan meningkat bagus itu kan. Jadi saya pikir ini masih masih ada optimisme, dan memang bicara candu, Indonesia harus mengambil peluang ini Ya, ya, ya. gitu. Berarti Mbak Esa, Anda melihat kemungkinan batu bara kita akan berhentikan begitu ya, diberhentikan untuk sisi produksi atau pengurangan penggunaannya masih agak jauh ya. Kita tahu kan planningnya ada pengurangan energi batu bara atau mungkin penggunaan batu bara sebagai energi fosil di 2025 dan nanti di 2050 begitu ya, di rencana umum energi nasional. Ini akan seperti apa Anda melihatnya Mbak Esa? Kalau kita lihat mungkin dalam jangka mungkin sampai 2025, bahkan IEA juga memproyeksi akan masih sangat tinggi, baru kemudian akan turun ya, dan tahun ini konsumsi global itu akan mencapai puncak 8 miliar, tahun depan pun masih akan sangat besar karena kita lihat seperti Pak Rizky bilang ada persoalan gas di Uni Eropa, dan batu bara mau tidak mau menjadi sumber energi alternatif. Dan mungkin kita ada produsen lain seperti Cina, itu produsen besar tapi ada krisis energi di sana, kemudian India juga dipersoalan dengan krisis energi juga, Australia berkali-kali banjir. Jadi walaupun kita ada gangguan cuaca tapi tidak seberat produsen-produsen lain, dan ini adalah hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia ketika negara-negara lain produksi yang mungkin bermasalah atau lebih fokus ke dalam negerinya, kemudian ada permintaan yang sangat luar biasa dari Eropa. Jadi saya pikir sampai tahun depan, kalau perang belum selesai, permintaan energi dari batubara ke batubara itu masih akan tetap tinggi, Mbak Maria. Baru mungkin ketika persoalan gas sudah agak terselesaikan, kemudian Mhm, perang mungkin mhm. selesai, permintaan mungkin akan sedikit melanda. Oke, Mas Rizky, mungkin dari sisi Ya, kualitas yang kita punya kan kita tahu bahwa batu bara kita mungkin rata-rata kalorinya yang relatif rendah ya. Apakah cukup menjawab kebutuhan batu bara di Eropa? Sementara kalau kita lihat kan persoalan gas di kawasan Eropa juga masih belum selesai. Berarti dengan kata lain masih akan cukup panjang permintaan batu bara ke dalam negeri untuk dikirim ke Eropa, Mas Rizky. betul. Memang kalau bicara kebutuhan batu bara Eropa tuh di atas 5.500 ya kalorinya. Jadi berbeda dengan di Indonesia yang memang PLTU ini istilahnya bisa makan kalori rendah. Tapi untuk kalori tinggi itu memang Eropa sangat membutuhkan. Tetapi perlu diingat bahwa Indonesia itu untuk di atas 5.500 kalorinya itu mempunyai cadangan kurang lebih sekitar 25 miliar ton. Jadi masih sangat banyak. Masih sangat Mhm, banyak, ya mhm. kan. Kita melihat juga sekarang total produksi Indonesia aja sudah mencapai 663 juta ton ya dalam tahun 2022 ini.
bahkan meningkat pada tahun depan itu 693 juta ton. Jadi, nah di sisi lain harapannya juga adalah sekarang pemerintah bisa segera menetapkan BLU sehingga juga jelas nih sekarang aturan mainnya nanti bagaimana yang akan melakukan ekspor dan bagaimana juga untuk konsumsi domestik di dalam negeri untuk baik untuk urusan pembangkit maupun untuk yang penggunaan di industri baja ya untuk carbon steel. Nah, jadi saya pikir ini masih sangat terbuka sekali peluangnya gitu ya. Karena itu bukan sedikit loh, 25 miliar ton itu sangat sangat banyak. Ya, ya. Ya kalau kita lihat total produksinya aja hanya 693 juta ton dalam setahun, masih panjang ini ya cadangannya kita gitu kan. Sampai misalnya memang nanti pada tahun 2050 semua akan shutdown gitu. Tapi ya kita lihatlah 2050 kan masih panjang gitu kan. Karena bagaimanapun juga sekarang tantangannya energi terbarukan ini kan bagaimana mereka bisa menggantikan Ya. energi dari sumber batu bara ini sebagai base load ya untuk di PLTU-nya. Baik. Saya kira itu Mbak Maria. Mbak Esa, berarti mungkin saja level-level all time high-nya batu bara akan terjadi di tahun depan begitu karena dari sisi demand-nya masih akan terus meningkat nih Mbak Esa. Ya, jangan lupa ya mungkin Mbak Maria bahwa harga tinggi batu bara ini bahkan terjadi ketika Cina masih lemah ya. Bayangkan kalau Cina ekonominya sudah meningkat, permintaannya pasti akan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Jadi harganya bisa jadi lebih tinggi daripada yang terjadi sekarang. Kalau Cina kemudian ekonominya sudah berjalan, pelonggarannya sudah kembali dibuka, permintaan dari Eropa masih tinggi, ketika harga batu bara masih akan tinggi sampai mungkin 2023 mungkin terakhir kemudian sebelum turun ya.